Kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Bayar pajak atau urusan Anda dipersulit. Begitulah kira-kira ultimatum yang dilontarkan Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada rakyat kecil. Ya, tapi tunggu dulu. Kok rasanya aneh ya? Kenapa yang digebrak-gebrak rakyat biasa? Tapi kalau urusan konglomerat, pejabat dan para elit, suaranya haduh, mendadak lembut bagai angin sepoi-sepoi di siang bolong. Sebagai mama yang rajin bayar pajak nih ya, kami tuh cuma mau bertanya, pajak ini buat siapa sih? Buat membangun negeri atau buat bancaan orang-orang atas? Kalau rakyat terlambat atau salah bayar pajak sedikit saja, langsung diancam, urusannya bakal dipersulit. Waduh. Tapi ya, kalau perusahaan besar yang mengemplang pajak triliunan, kenapa tidak ada yang ngancam administrasi yang sama? Kenapa tidak ada tekanan sekeras ini kepada para pengemplang pajak kelas kakap? Ini yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masih segar loh diingatan bagaimana beberapa perusahaan besar itu diberi keringanan pajak. Iya toh. Bahkan ada yang utang pajaknya itu dihapuskan. Loh, piye kuwi? Kalau rakyat biasa sepeser pun telat langsung dipanggil dan dimaki-maki. Ini pajak atau pungutan liar kalau kayak gini nih. Iya toh. Kemana pajak kami, Pak? Kemana? Kami tuh sadar pajak itu penting. Makanya kami rela bayar pajak kalau hasilnya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Tapi coba kita lihat sekarang ini kenyataannya di lapangan. Harga bahan pokok malah melambung. Subsidi dicabut, layanan kesehatan dan pendidikan juga masih carut-marut. Jalanan itu banyak yang berlubang di mana-mana. Ini duit pajak larinya kemana? Kok rasanya lu ya, kita tuh bayar pajak tapi fasilitas makin payah. Ya ampun, mumet toh yang ini ki. Setiap tahun ya, pemerintah itu teriak soal target pajak yang harus naik. Tapi yang menikmati hasilnya siapa kalau kayak gini? Kalau rakyat ditagih bayar pajak untuk pembangunan, kenapa pejabat masih enak jalan-jalan pakai mobil dinas mewah? Iya toh. Kenapa ada proyek mangkrak sana sini tapi anggarannya tuh terus membengkak? Dan jangan lupakan soal kasus korupsi yang seringkali melibatkan pejabat pajak itu sendiri. Bukankah beberapa waktu yang lalu itu loh ya, itu ada oknum pegawai pajak yang hidupnya mewah dengan harta yang tak wajar. Duitnya dari mana? Kalau bukan dari rakyat yang taat membayar pajak. Iya toh. Bagaimana kami bisa percaya pajak ini dikelola dengan baik kalau praktik seperti itu masih ada dan banyak berkeliaran? Kayak kucing aja berkeliaran. Jangan cuma berani ke rakyat kecil, Pak. Pak Luhut itu loh, kalau memang serius mau menegakkan keadilan pajak, jangan cuma berani menekan rakyat kecil. Ayo, tunjukkan taring ke para pengemplang pajak yang besar juga. Publikasikan itu loh, daftar perusahaan-perusahaan yang punya utang pajak besar. Lalu ambil tindakan tegas. Jangan cuma ribut soal NPWP rakyat. Sementara ada perusahaan yang bebas melenggang tanpa bayar kewajibannya. Jangan kualik-walik tenanan channel. Pajak yang kami bayarkan itu harusnya kembali ke rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, bukan malah masuk ke kantong elit. Jika pemerintah ini ya itu benar-benar peduli, seharusnya ada kebijakan yang lebih adil dan transparan loh. Ya teman-teman, salah satu program dan kebijakan Prabowo Subianto yang baru saja diluncurkan yaitu Danantara. Ya, Danantara ini teman-teman ya berfungsi untuk mengelola kekayaan Indonesia dalam bentuk investasi. Nah, tapi tentu banyak pihak yang juga pasti meragukan tentang Danantara ini. Kenapa? Karena tentu mereka meragukan apakah ini ya nantinya ada tindakan-tindakan atau dugaan-dugaan. Dan semoga saja tidak terjadi ya tindakan korupsi teman-teman. Kenapa? Karena seperti ya lembaga-lembaga sebelumnya
pengalaman masyarakat Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah, maka ada oknum-oknum tertentu yang mengambil keuntungan di dalam hal itu. Nah, semoga di Danantara yang didirikan oleh Prabowo Subianto ini tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di dalam hal itu, sehingga kita mengharapkan kepada Pak Prabowo Subianto selaku presiden supaya memilih orang-orang yang bersih, orang-orang yang transparan dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, tentu teman-teman, ya selaku Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ya menjadi ada di posisi di Danantara tersebut ya yang katanya sebagai penasehat. Nah, kita lihat bagaimana kedudukan Pak Jokowi dan juga Pak SBY di dalam hal ini teman-teman di Danantara yang didirikan oleh Pak Prabowo Subianto. SBY hingga Jokowi diajak Prabowo jadi penasehat Danantara. Oke. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam peluncuran BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengajak Presiden sebelumnya menjadi penasehat Danantara. Nah, ini ya Presiden sebelumnya ya Prabowo mengajak mereka ya sebagai penasehat, ya hanya Ibu Mega yang tidak ikut di dalam hal ini, tentu karena ya PDI Perjuangan berada di oposisi pemerintahan. Nanti mantan-mantan presiden itu nanti akan diajak untuk menjadi penasehat agar lembaga ini betul-betul dikawal, dijaga oleh figur-figur yang penuh integritas dan memang cinta Indonesia, kata Kepala PCO Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin 24 Februari 2025. Sementara itu Dewan Pengawas atau Dewas Danantara diisi Menteri BUMN Erick Thohir dan ex-Ketua Dewan OJK Mulyaman Hadad. Nah, ternyata bahwa Dewan Pengawas ya Danantara ini adalah diisi oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua Dewan OJK Mulyaman Hadad. Nah, Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Mulyaman Hadad, ujarnya. Nah, Badan Pelaksana Danantara diisi Kepala Badan Pelaksana Chief Executive Officer CEO, yakni Menteri Investasi Rosan Roslani, Chief Investasi Officer CEO Pandu Patria Syahrir dan Chief Operation Officer COO Doni Oskaria. Nah, nanti Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roslani, nanti akan dibantu oleh Bapak Pandu Syahrir, akan dibantu juga oleh Bapak Doni Oskaria imbunnya. Nah, SBY dan Jokowi diketahui menghadiri peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Keduanya tampak menuju lokasi acara naik mobil golf bersama Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tampak duduk di kursi depan mobil golf itu. Seskap Teddy Indrawijaya terlihat menyopiri ketiga pemimpin itu. Jokowi dan SBY berada di kursi belakang. Mereka terlihat menuju bagian tengah istana. Nah, itu teman-teman tentang peluncuran Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan sebagai penasehat Danantara itu adalah Presiden Jokowi dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, Prabowo, pemerintah hemat 300 triliun dikelola Danantara untuk proyek nasional. Nah, ini ternyata bahwa efisiensi itu ya 300 triliun dikelola oleh Danantara. Nah, ini bertujuan kata Pak Prabowo Presiden adalah sebagai untuk pembangunan nasional. Nah, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintahannya berhasil menghemat anggaran 300 triliun dalam 100 hari pemerintahannya. Hasil itu akan dikelola oleh Daya Anagata Nusantara atau disebut Danantara, lembaga investasi negara yang diluncurkan Prabowo. Kemudian, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar dana investasi, melainkan alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia
kata Prabowo dalam peluncuran Danantara di halaman tengah Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 24 Februari 2025. Kemudian, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah peluncuran ini dihadiri banyak tamu undangan dari para duta besar, pengusaha, hingga menteri. Prabowo menjelaskan Indonesia telah membuktikan komitmen mengelola kekayaannya. Nah, dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, kata Prabowo. Nah, dana yang diinvestasikan ke Danantara akan dijadikan penggerak pembangunan. Proyek-proyek nasional akan menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, kemudian, kini dana tersebut akan dialokasikan, dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita, kata Prabowo Subianto. Prabowo menjelaskan Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alamnya dengan harga murah. Indonesia tidak akan lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju, ujar Prabowo Subianto. Nah, itu teman-teman ya mengenai peluncuran Danantara, dan ini bertujuan untuk mengelola kekayaan Indonesia yang harus tentu, bisa diaudit setiap. Ini sesuatu hal yang baru bagi pemerintahan Prabowo Subianto, dan kita mengharapkan supaya tadi ya ini bisa dijalankan dengan baik, jangan disalahgunakan, dan kita mengharapkan supaya Pak Prabowo ya menempatkan orang-orang yang punya integritas, yang punya wibawa dan punya cinta rakyat, cinta negara. Kalau tidak cinta rakyat dan cinta negara, maka yang ada adalah kepentingan sendiri. Sehingga kalau ada kepentingan sendiri, maka tentu ya peluang korupsi itu sangat besar sekali. Sehingga kita mengharapkan supaya Pak Prabowo menempatkan orang-orang yang bersih,